Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi atau rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 12 di semester ganjil atau di semester 5. Ya. Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, Ibu harapkan kalian itu bisa memahami materi kelas 12 di semester ganjil sebelum PAS dilaksanakan. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi. Kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks surat lamaran pekerjaan, struktur teks cerita novel sejarah, dan struktur teks editorial. Tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan kalian itu mampu menganalisis dari segi kaidah kebahasaan, teks surat lamaran pekerjaan, teks cerita novel sejarah, dan teks editorial. Baiklah, kita mulai ke materi selanjutnya. Materi di semester 5 kelas 12 itu yang pertama ada surat lamaran pekerjaan, yang kedua ada teks cerita novel sejarah, dan yang ketiga teks editorial. Dalam teks surat lamaran pekerjaan, kita akan mempelajari tentang sistematika surat lamaran pekerjaan, tentang kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan, tentang isi surat lamaran pekerjaan, dan menyusun surat lamaran pekerjaan. Baiklah, kita mulai dari sistematika surat lamaran pekerjaan. Di sini, sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama, kalian harus menuliskan tempat dan tanggal pembuatan surat. Di sini jelas harus di mana dan tanggal berapa kalian membuat surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang kedua, lampiran dan perihal. Nah, pada surat lamaran pekerjaan harus memperhatikan cara penulisan lampiran dan perihal. Itu tidak boleh disingkat. Contoh, lampiran jadi lam.2 atau perihal jadi hal. Jadi tulis saja lampiran .2, perihal .2. Selanjutnya ada alamat surat. Pada surat lamaran pekerjaan ada istilah dua alamat surat itu. Yang pertama ada alamat surat dalam dan alamat surat luar. Alamat surat luar biasanya ditulis di amplop, sedangkan alamat dalam surat biasanya ditulis pada kertas yang kalian buat dalam surat lamaran pekerjaan atau surat-surat yang lain. Namun, yang harus diperhatikan dalam menulis alamat surat dalam surat, yang pertama, tidak menggunakan kata kepada. Ya, jadi langsung YTH atau yang terhormat titik. Ya. Kecuali kalau alamat surat luar boleh menggunakan kata kepada yang terhormat bla 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 itu, ya. Selanjutnya yang nomor 2 dalam alamat surat itu yang harus kita perhatikan, sebaiknya tidak boleh lebih dari 3 baris. Jadi cukup alamat dalam surat itu 3 baris, lebih padat, singkat tapi jelas, ya. Selanjutnya dalam alamat surat itu tidak boleh menggunakan jenis kelamin. Contoh, yang terhormat Bapak Ibu Direktur PT Mandala misalkan. Nah, kata ibu dan bapak di sini tidak usah dituliskan, cukup yang terhormat titik Direktur PT Mandala Jalan Ternate 15 misalkan, ya. Nah, itu. Kemudian
tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Jadi tidak boleh tulis JLN Ternate, tapi tulis Jalan Ternate. Dan terakhir, menulis alamat surat tidak menggunakan tanda titik di akhir baris. Jadi baris terakhir alamat itu tidak boleh ada tanda baca yang lain. Selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada salam pembuka. Nah, di sini salam pembuka biasanya diawali dengan penggunaan kata dengan hormat. Nah, diakhiri dengan koma, ya, dengan hormat D-nya kapital, hormatnya H-nya kecil, akhiri dengan tanda baca koma. Ya. Selanjutnya yaitu alinea pembuka. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan, alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik, sopan, agar pihak atau instansi yang membaca surat lamaran pekerjaan kita tidak tersinggung, ya, tapi bisa paham tentang apa yang kita tuju itu, gitu, ya. Selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada alinea pembuka. Nah, di sini alinea pembuka di sini merupakan kalimat pembuka, bisa diawali dengan berdasarkan informasi. Nah, dari mana kalian mendapat informasi tentang lamaran pekerjaan atau lowongan lamaran pekerjaan itu? Jadi bisa dituliskan, atau berdasarkan pengumuman dari media apa, atau berdasarkan informasi dari Bapak Anu. Nah, silakan jelaskan di sana, ya, pada alinea pembuka. Selanjutnya, sistematika yang ke-6 yaitu isi surat lamaran pekerjaan. Nah, pada bagian ini harus disampaikan berupa identitas pelamar. Jadi, kemudian maksud dan tujuan kita membuat surat lamaran itu untuk apa. Dan selanjutnya yang ke-7 adalah penutup. Nah, bagian ini yang harus berisi keantusiasan kita pada saat menulis surat lamaran tersebut. Antusias, harapan yang ingin kalian capai, ya, itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu salam penutup. Nah, di sini kalau tadi salam pembukanya dengan hormat, maka salam penutupnya cukup dengan hormat saya, koma, ya. Beda dengan kalau salam pembukanya Assalamualaikum, maka salam penutupnya wassalam. Ya. Nah, sistematika yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama jelas. Nah, ini perlu disertakan supaya terlihat keabsahan dari surat yang kita buat tersebut. Ya, kalau tidak ditanda tangan dan tidak diberikan nama jelas, kadang kita yang menerima itu merasa ini surat main-main atau bagaimana itu. Tapi harus jelas runtutannya, sistematikanya harus jelas. Nah, itu tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya tentang kaidah kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Kaidah yang pertama menggunakan bentuk surat yang standar. Nah, di sini bentuk surat yang standar itu ada dua, ya, yang telah Ibu jelaskan. Yang pertama ada bentuk surat full block style dan bentuk surat block style. Silahkan kalian pilih mau yang bagaimana. Yang terpenting bentuknya standar yang biasa kita gunakan untuk instansi-instansi atau lembaga, ya. Selanjutnya, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Artinya di sini pada saat kita menulis surat, gunakan bahasa yang benar, efektif dan efisien, ya. Kemudian
dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar, harus menggunakan kata pengantar yang singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Artinya, kita gunakan bahasa itu tidak terlalu bertele-tele, tapi langsung to the point atau langsung ke tujuan atau ke sasaran. Apa sih kita membuat surat lamaran itu atau untuk apa? Kemudian menggunakan kata-kata yang sopan. Di sini artinya dalam menulis surat lamaran pekerjaan tidak boleh menggunakan kata-kata yang menyinggung pada perusahaan yang kita tuju. Kemudian juga harus memperhatikan tulisannya harus rapi, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Artinya di sini, kalau kalian menulis surat lamaran pekerjaan, tulislah dengan tulisan yang rapi, agar orang yang membaca tidak kebingungan maksud dari tujuan surat itu diberikan. Ya. Kalau ditulis atau ditik juga harus rapi, sesuai dengan estetika bagaimana menulis surat yang baik dan benar. Selanjutnya, dari isi surat lamaran pekerjaan, ini intinya di sini isinya yang pertama jelas. Dalam surat lamaran pekerjaan itu gunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian menulis dengan susunan format yang rapi, dari artinya kita menulis format surat lamaran pekerjaan yang sesuai itu bagaimana. Kemudian dari isi surat lamaran pekerjaan itu juga melengkapi data sesuai dengan keperluan. Nah, di sini data yang sesuai keperluannya itu bisa dilampirkan seperti surat-surat yang mendukungnya, ijazah, pengalaman pekerjaan, kartu identitas, fotokopi, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin tentang surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, materi yang kedua adalah teks cerita novel sejarah. Nah, di sini dalam cerita teks novel sejarah akan dibahas tentang struktur teks sejarah, kemudian kaidah kebahasaannya, juga nilai-nilai yang ada dalam teks cerita novel sejarah berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir bagaimana cara menyusun teks cerita novel sejarah. Ini sebagai produk akhir dari pertemuan membuat teks cerita atau materi teks cerita novel sejarah. Selanjutnya, struktur teks cerita novel sejarah. Nah, dalam struktur teks cerita novel sejarah, strukturnya ada 6. Yang pertama, pengenalan situasi peristiwa atau eksposisi atau orientasi. Di sini pada bagian ini pengarang memperkenalkan latar cerita, baik tempat, waktu maupun peristiwa. Selain itu, pada bagian orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Jadi di sini sebagai pengenalan bagaimana situasi cerita yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Nah, pada pengungkapan peristiwa di sini atau pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Di sini mulai dari pertentangan antar tokoh ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Di sini mulai timbul percikan-percikan masalah. Yang selanjutnya dari struktur teks cerita novel sejarah itu yaitu reaching action atau menuju konflik. Nah, di sini isinya berisi terjadinya peningkatan perhatian
kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jadi di sini konflik mulai ada, ya, mulai menuju ke klimaks. Nah, di sini menuju ke puncak konflik atau turning point atau komplikasi. Nah, pada bagian ini disebut juga sebagai klimaks dari sebuah cerita. Disinilah bagian cerita yang paling besar, yang paling ditunggu-tunggu oleh pembaca, yang paling mendebarkan, karena pada bagian ini terjadinya perubahan nasib dari beberapa tokoh. Nah, di sini apakah si tokoh itu mengalami kebahagiaan atau mengalami sedih gitu. Jadi di endingnya bisa ke happy ending atau ke sad ending. Nah, ini akan terlihat pada struktur yang kelima, yaitu penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Nah, di sini karena merupakan bagian akhir dari resolusi ini, maka bagian ini berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa atau pada puncak konflik. Maka di sini akan terlihat apakah tadi larinya ke cerita ini ke sad ending atau ke happy ending. Dan terakhir adalah koda. Nah, di sini pada bagian ini berisi komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Namun, kebanyakan cerita sekarang, koda ini biasanya tidak jelas, jadi diberikan kepada pembaca. Akhir ceritanya itu diberikan kepada pembaca. Silakan pembaca yang akan menilai akhir cerita ini seperti apa. Nah, itu untuk struktur teks cerita novel sejarah. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks cerita novel sejarah. Di sini karena teks cerita novel sejarah ini yang namanya sejarah kan mengisahkan cerita yang lalu. Jadi kalimat-kalimatnya harus bermasa lampau. Jadi di sini dalam teks cerita sejarah terdapat fitur-fitur kebahasaan yang menjadi kekhasannya. Salah satu di antaranya adalah penggunaan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Kemudian yang kedua, kata kerja tindakan atau verba material. Nah, di sini verba material merupakan kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan. Contoh, melerai, memanah misalkan. Nah, itu ada kata kerja tindakan dari tokoh gitu ya. Tindakan atau tindakan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Kemudian yang ketiga adalah konjungsi kronologis atau temporal. Nah, di sini berisikan kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Bisa menggunakan kata sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, atau kemudian. Itu bisa digunakan sebagai konjungsi kronologis atau konjungsi temporal. Selanjutnya, kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Nah, di sini karena ini merupakan cerita, maka bisa menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contoh, mengatakan bahwa. Nah, di situ merupakan kalimat yang menyatakan kalimat tidak langsung karena merupakan tuturan dari seorang tokoh atau tuturan dari seorang narasumber. Ya, itu.
bisa menggunakan kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah kata kerja verba mental. Nah, di sini kata kerja verba mental yaitu kata-kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang keenam adalah dialog. Nah, hal ini tadi ada kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, maka di sini ada dialog ditandai dengan tanda petik. Sini merupakan kata kerja yang merupakan tuturan langsung. Jadi ada semacam dialog antar tokoh gitu ya. Yang terakhir yaitu kata sifat. Nah, di sini kata sifat digunakan untuk menggambarkan tokoh, menggambarkan tempat, ataupun menggambarkan tentang suasana dari cerita tersebut. Itu dari kebahasaannya, dari teks cerita novel sejarah. Selanjutnya tentang nilai-nilai teks cerita sejarah. Nah, dalam sebuah cerita pasti ada nilai-nilai yang ingin disampaikan yang menjadi figur dari seorang tokoh ya. Di sini nilai-nilai itu ada nilai sosial, di sini yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan dan interaksi antara individu dalam masyarakat. Jadi bagaimana nilai sosial tokoh tersebut. Yang kedua, nilai moral. Di sini, nilai moral yaitu nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petua atau ajaran yang berkaitan baik buruknya suatu perilaku atau moral. Ya, tuh. Kemudian ada nilai budaya. Di sini nilai budaya berkaitan dengan hubungan yang mendalam antara atau hubungan kemasyarakatan, hubungan peradaban, atau hubungan kebudayaan dari suatu masyarakat yang diangkat menjadi sebuah cerita tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat, ada nilai agama. Di sini nilai agama merupakan nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama dari tokoh tersebut. Kemudian yang terakhir dari nilai-nilai teks sejarah adalah nilai estetis. Nah, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Nah, nilai estetis ini digunakan oleh pengarang supaya pembaca itu merasa penasaran, ingin membaca kelanjutan dari cerita tersebut. Karena kepiawaian seorang pengarang supaya cerita itu tidak membosankan, maka berikanlah nilai-nilai estetis tersebut. Ya. Selanjutnya dari teks cerita sejarah itu yang terakhir adalah bagaimana menyusun sebuah teks cerita sejarah. Nah, di sini yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan peristiwa yang akan dijadikan dasar penulisan tersebut. Yang kedua, mengumpulkan sumber referensi atau data dari narasumber berkaitan dengan peristiwa sejarah yang hendak diceritakan. Nah, di sini pada saat mengumpulkan referensi atau mengumpulkan data, bisa dengan mewawancarai, bisa mencari dari internet tentang cerita tersebut, ya, bisa dari beberapa sumber yang memang mendukung akan cerita tersebut. Kemudian selanjutnya setelah data terkumpul, kemudian peristiwa yang akan kalian tulis sudah jelas, sudah ada, baru kalian membuat kerangka cerita. Nah, di sini dari kerangka cerita tersebut kalian bisa memuat karakter tokoh dan latar cerita tersebut. Selanjutnya dari kerangka sudah ada,
Lanjut ke kembangkan cerita tersebut menjadi sebuah cerita yang utuh. Dan terakhir dari menyusun teks cerita novel sejarah ini yaitu mengakhiri cerita dengan solusi. Nah, di sini solusinya mau seperti apa? Tadi ada dua, ada sad ending atau happy ending. Nah, itu dari menyusun teks cerita novel sejarah. Selanjutnya materi yang terakhir adalah tentang teks editorial. Selanjutnya yaitu teks editorial. Nah, di sini kita akan membahas tentang teks editorial. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi informasi tentang teks editorial, kemudian mengidentifikasi isi atau informasi teks editorial, menganalisis sistematika teks editorial, menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial, menerapkan langkah dan merancang teks editorial. Kita mulai dari informasi dalam teks editorial. Informasi dalam teks editorial itu yang pertama cirinya, ya, karena teks editorial ini merupakan argumen dari seorang editor, maka di sini cirinya tidak faktual, artinya tidak berdasarkan fakta tapi berdasarkan argumen dari editorial tersendiri. Kemudian hasil pemikiran sendiri bukan hasil dari narasumber tapi paparan dari seorang editor. Kemudian berupa perkiraan atau kemungkinan. Jadi ini prediksi dari seorang editor. Selanjutnya bersifat subjektif, memberikan karena memang bukan pendapat orang lain. Dan terakhir dapat dibantah kebenarannya. Artinya di sini memberikan kebebasan silahkan, karena ini hanya prediksi dari seorang editor. Itu informasi dalam sebuah teks editor yang harus kalian pahami. Selanjutnya struktur teks editorial. Struktur teks editorial ada 3. Yang pertama pernyataan pendapat atau tesis. Yang di sini berisikan sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas, biasanya berupa sebuah teori yang diperkuat dengan argumen. Nah, di sini jadi masalah apa yang sedang booming, yang sedang ramai dibicarakan, kemudian diambil dan diberikan penilaian oleh seorang editorial. Ya. Struktur yang kedua adalah argumentasi. Nah, pada bagian ini berisi alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tadi tesis, dalam pernyataan pendapat. Argumen bisa berbentuk data hasil penelitian, pernyataan para ahli, ataupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Jadi di sini seorang editor harus mencari data dan fakta dulu baru memberikan pendapatnya. Dan terakhir, struktur teks editorial itu yaitu penegasan ulang pendapat atau reiteration. Yang di sini berupa penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi. Jadi di sini setelah dari pernyataan pendapat, kemudian ada argumen dari seorang editor, kemudian di bagian terakhir ditegaskan ulang. Di sini argumen ini bersifat memperkuat atau menegaskan dari argumentasi yang diberikan oleh editor. Di sini ada keberpihakan. Editor itu berpihak
kepada siapa masalah yang dibahas itu? Apakah kepada masyarakat, kepada pemerintah, atau kepada lembaga atau golongan-golongan tertentu? Nah, disinilah kepiawaian seorang pembaca harus lebih bisa memilah dan memilih supaya tidak digiring ke berita-berita yang hanya berupa berita-berita hoax saja. Ya, itu dari struktur teks editorial. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu penggunaan kalimat retorik. Yang di sini penggunaan kalimat retorik adalah penggunaan kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Di sini karena teks editorial itu adalah bahasan tentang masalah-masalah yang sedang aktual atau sedang ramai dibicarakan, maka di sini banyak menggunakan kata-kata populer supaya pembaca paham akan bahasan yang sedang dibahas oleh editor tersebut. Kemudian menggunakan kata penunjuk waktu, penunjuk tempat, dan penunjuk peristiwa. Kemudian selanjutnya menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi yang menunjukkan sebab akibat, karena di sini merupakan argumen dan fakta, maka pasti menggunakan konjungsi yang menunjukkan sebab akibat. Sebabnya ini, akibatnya ini. Kemudian penggunaan verba material, verba mental, dan verba relasional. Itu tergantung dari kepiawaian seorang editor bagaimana menggunakan kata kerja yang sesuai pada pembahasan sebuah teks itu. Selanjutnya, merancang teks editorial. Nah, di sini merancang sebuah teks editorial mulai dari memilih topik. Topik apa yang akan kita tuliskan, ya, yang sedang ramai dibicarakan, yang sedang booming, kemudian kumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas, kemudian mengaitkan isu, argumen, dan saran yang kita terima, ya, kemudian dari data, kemudian isu, saran, baru kita kembangkan menjadi sebuah teks editorial dengan menggunakan atau sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial yang telah dibahas tadi. Jadi harus sesuai strukturnya, itu ada ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai. Dan terakhir, setelah dikembangkan isu, argumen, dan saran sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial tersebut, kemudian memperbaiki teks editorial berkaitan dengan struktur, kaidah kebahasaan, isi dan ejaan, serta tanda bacanya. Nah, di sini harus jelas pada saat kita telah beres menulis, kemudian kita edit kembali. Dari lihat teks editorial itu dari segi strukturnya, dari segi kaidah kebahasaannya, dari segi isinya, tanda bacanya, dan lain sebagainya. Itu merancang teks editorial. Nah, mungkin itu bahasan-bahasan yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi yang kali ini Ibu sampaikan dapat kalian terima dan dapat kalian pahami. Sebelum kita ke latihan soal, nanti filenya akan Ibu berikan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.